Salam Efrata Devotion. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 4 ayat yang 3 sampai 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ayat yang kita baca tadi itu adalah percakapan Yesus dengan si pencoba atau iblis ketika Yesus sudah berpuasa 40 hari di padang gurun. Kalau sudah berpuasa 40 hari tentu tubuh sangat lemah, dan dalam kelemahan seperti itu Yesus dicobai. Saudaraku, sahabat Efrata, Yesus ketika di dunia saja dicobai, apalagi kita. Ingat, kita perlu berjaga-jaga. Iblis selalu menunggu waktu yang tepat untuk mencobai kita. Waktu kapan? Waktu kita lemah. Kapan kita lemah? Ketika kita sakit, ketika kita kesulitan secara ekonomi, bahkan ketika kita sedang dalam zona nyaman dan dalam kejayaan. Kita mesti hati-hati dan berjaga-jaga karena iblis akan terus mencobai hingga kita tidak melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita lanjutkan ya. Coba kita benar-benar telah perkataan iblis tadi kepada Yesus. "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Bentar. Emang Yesus bukan anak Allah kalau ia tidak melakukan mujizat mengubah batu jadi roti? Emang setelah Yesus selesai berpuasa, ia tidak bisa menyediakan makanannya sendiri? Kenapa harus ngikuti apa kata si pencoba? Kemungkinan begini, Yesus sebagai anak Allah, mengapa hidup susah? Mengapa menjalani kesulitan? Mengapa sampai berlapar-lapar demikian? Kembali menjadi peringatan juga kepada kita. Kita kan juga anak Allah, benar kan? Seperti dalam Yohanes 1:12 katakan, "Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Kita orang percaya adalah anak Allah. Tetapi hati-hati, kita sebagai anak-anak Allah terkadang sering mengalami gambar diri yang salah. Iblis bisa menggeser pemahaman kita, mengintimidasi kita untuk ragu tentang siapa kita. Kita mudah harus minder karena kita mengukur gambar diri kita dengan cara dunia, dengan cara iblis. Anak-anak Allah mudah kecewa dengan keadaan, dengan perlakuan orang lain karena sedang dalam situasi yang tidak sesuai harapan. Jangan ragu bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Sebagai anak-anak Allah, percayalah bahwa Tuhan pasti pelihara. Jangan dengar kata iblis yang mengatakan bahwa kamu itu tidak dihargai, kamu itu tidak dianggap, kamu itu tidak mendapat tempat, kamu itu dibenci, kamu itu tidak disukai. Media sosial like-nya sedikit, sudah mulai tidak percaya diri, mulai playing victim, dan merasa menjadi orang paling susah di dunia. Hati-hati dengan perkataan iblis yang mengatakan, "Jika engkau anak Allah." Katakan dalam diri, "Aku adalah anak Allah." Sekalipun keadaan susah, lebih kejar perkenanan Allah. Kalau kita sudah pulih gambar diri, mulailah bersuka cita, mulailah mengasihi, mulailah mengampuni, mulailah berdamai dengan semua orang, menjadi berkat dan melayani. Kita lanjut ya. Kita telah kemudian perkataan Yesus tadi yang di dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dengar baik perkataan Yesus. Seperti ada tertulis. Apa yang tertulis? Firman Allah. Untuk menghadapi dan mengalahkan cobaan iblis, harus memakai firman Tuhan. Oleh karena itu firman mesti memenuhi dan menguasai hidup kita. Firman mesti menguasai tubuh, jiwa, dan roh kita. Jiwa maksudnya hati, pikiran, dan kehendak kita ya. Alkitab mengingatkan kita, berbahagialah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 24, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Firman Tuhan menjadi pegangan, firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Oleh karena itu, keluarga Efrata, saya mengajak dan mengingatkan kita kembali untuk setia membaca firman Tuhan. Kita mulai lagi membaca Alkitab yang kita percaya itu berisi firman Allah. Bersama keluarga sering membicarakan firman Allah supaya itu menjadi etika, menjadi budaya, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kita hidupi, bahkan menjadi karakter. Hendaknya kita kuat, tidak mudah dipengaruhi dan dijatuhkan oleh si pencoba atau iblis. Ingat bahwa kita adalah anak Allah. Di tahun ini seperti Yesus, kita akan menang melawan pencobaan demi pencobaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau berikan kami teladan di dalam Yesus. Ketika Yesus menghadapi si pencoba atau iblis, Yesus tidak tergoda, Yesus tidak jatuh dalam pencobaan.
Dia menyadari bahwa dia adalah anak Allah. Demikian juga kami adalah anak Allah ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan berikan kami kuasa menjadi anak Allah. Tapi kami mesti menyadari dan paham bagaimana kami sebagai anak Allah. Status anak Allah bukan ditentukan oleh keadaan kami, oleh omongan orang, oleh penilaian orang. Tapi bagaimana kata Tuhan, bagaimana penilaian Tuhan. Ingatkan kami Bapa, supaya kami fokus kepada firman-Mu, kepada perkataan-Mu, bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan apa yang kami perlukan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan waktu-Mu, seturut dengan pemeliharaan-Mu. Kami mau hidup dalam firman, kami mau hidup dalam apa kata Tuhan, bukan kata dunia ini. Terima kasih ya Bapa, dengarkan doa kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.